Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang sintesis protein. Sintesis protein ini melibatkan materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Ada 3 macam RNA ya. Kemarin ada RNA M atau RNA duta. Ini fungsinya untuk membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. RNA transfer atau RNA-T gunanya untuk menerjemahkan RNA M atau RNA duta ke dalam susunan asam amino. Yang ketiga ada RNA-R atau RNA ribosom. Ini adalah RNA yang terdapat di dalam ribosom. Pengertian protein. Protein adalah rangkaian polipeptida yang berfungsi sebagai penyusun sel dan digunakan pula sebagai biokatalisator untuk berbagai metabolisme sel. Proses sintesis protein secara garis besar ada 2. Yang pertama transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Kenapa harus dipindahkan sih? Karena DNA itu di dalam nukleus, sementara sintesis protein terjadinya di ribosom. DNA ini tidak bisa pergi ke ribosom, oleh karena itu perlu bantuan dari RNA messenger atau mRNA atau RNA duta untuk menyalin informasi genetik DNA, tentunya dengan bantuan enzim, yaitu enzim RNA polimerase. Tahap ini terjadinya di nukleus ya, atau di inti sel, yang nanti setelah ditranskripsi mRNA akan membawa kode-kode genetik tadi ke ribosom. Di kanan bawah ada gambarnya proses transkripsi, di mana di sini ada rantai DNA. Nih, rantai DNA ini tersusun dari basa nitrogen. Basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA kemarin apa saja? Ada adenin, sitosin, timin, dan guanin ya ini. Nah, ini akan disalin oleh RNA messenger. Nih, ini yang atas RNA messenger. A pasangannya adalah U. Kenapa U? Karena RNA nggak punya timin, jadi timinnya diganti U. C pasangannya G ya. A dengan U, T pasangannya dengan A. Nah, ini ada ikatan hidrogen yang kemarin sudah kita bahas ya, dimana A dengan T atau U itu ikatan hidrogennya 2. Sementara C dengan G itu ikatan hidrogennya ada 3. Oke. Tahap yang kedua adalah translasi. Translasi itu merupakan proses penerjemahan kode genetik yang dibawa mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino penyusun suatu polipeptida atau protein. Ini ada tabel asam amino ya. Jadi asam amino itu terdiri dari 3 basa nitrogen, makanya disebut dengan triplet. Basa nitrogen yang pertama yang sebelah sini. Ini basa nitrogen yang pertama. Oke. Basa nitrogen yang pertama. Ini basa nitrogen yang kedua dan ini basa nitrogen yang ketiga. Misalnya, basa nitrogen yang pertama adalah urasil, basa nitrogen yang kedua sitosin, yang ketiga mau guanin misalnya. Jadi UCG. UCG itu ini ya. Nah, UCG membawa asam amino yaitu serin gitu. Sekarang misalnya lagi basa nitrogen yang pertama adalah sitosin. Basa nitrogen yang kedua adalah adenin. Yang ketiga adalah urasil. Berarti CUA. CAU. Sorry. CAU. Berarti ini ya CAU. CAU ini membawa asam amino berupa histidin. Contohnya lagi, misalnya basa nitrogen pertama adalah adenin. Basa nitrogen yang kedua adalah guanin. Basa nitrogen yang ketiga misalnya guanin lagi. Berarti AGG. AGG itu yang ini ya. Nah, AGG membawa asam amino yaitu arginin. Nah, begitu cara membaca tabel asam amino
berdasarkan basa nitrogen penyusunnya. Nah, ini ada tahapan sintesis protein di mana DNA, ini untai DNA ya. DNA yang atas ini terdiri dari dua pita ada atas atau ada bawah. Nah, pita DNA ini terdiri dari yang namanya sense dan antisense. Jadi kalau yang atas sense, yang bawah antisense. Lihat ya, perhatikan pasangannya. A selalu berpasangan dengan T. Itu ya, A selalu berpasangan dengan T. C selalu berpasangan dengan G. Gitu dan seterusnya. Ya, jadi sudah ketentuan A pasangannya dengan T, guanin pasangannya dengan sitosin. Nah, dalam proses sintesis protein, rantai DNA ini yang double helix nanti akan terurai menjadi satu rantai. Misalnya rantai yang bawah nih, yang bawah yang akan ditranskripsi yang ini. Ya, DNA yang ini akan ditranskripsi oleh RNA messenger yang ini. Nah, dicetak yang tadinya T pasangannya A pasangannya U. Ingat karena RNA tidak punya timin. C pasangannya G dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai mencetak kode genetik yang ada di DNA, RNA akan pergi dari nukleus menuju ke ribosom dan ini lanjut ke tahap berikutnya yaitu translasi. Jadi translasi terjadinya di ribosom. Ini ya mRNA-nya dibawa ke ribosom. RNA messenger ini nanti akan dipasangkan gitu ya, dibawa sama tRNA kode-kode genetik yang sesuai. Jadi kalau A pasangannya U pasangannya A, G pasangannya C gitu. Nah, nanti dari hasil tRNA itu akan ketahuan dilihat dari tabel basa nitrogen tadi, dia membawa asam amino apa. Kalau di sini dicontohkan asam aminonya adalah metionin, leucin dan serin. Nanti asam amino ini akan bergandengan membentuk rantai polipeptida atau protein.